Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di pertemuan ke-11 ini. Tadi yang pertama kita udah bahas inheritance, kemudian kita bahas yang tentang polymorphism. Nah, di situ udah ada penjelasan ya. Udah ada definisi secara singkatnya. Apa sih itu polymorphism? Nah, di sini polymorphism itu konsep dalam bahasa pemrograman yang memiliki arti sesuatu yang sama tapi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, coba kayak kalian bayangkan ya, sesuatu yang sama tapi bentuknya itu beda-beda. Nah, dapat dikatakan bahwa satu metode pada kelas dapat memiliki implementasi yang berbeda-beda. Nah, di sini sebenarnya dari polymorphism sendiri ya, dari istilah polymorphism sendiri kalian bisa bisa merujuk ya ke bahwa poly itu kan poly kan berarti bentuk. Morphism ini banyak ya. Kebalik ya. Poly ini banyak dan morphism ini berarti bentuk. Jadi memiliki banyak bentuk kayak gitu istilahnya. Dan dalam bahasa pemrograman itu misalkan satu metode pada suatu kelas dia memiliki nama yang sama tapi bentuknya beda-beda ya. Atau misalkan kelasnya sama, nah terus nama metodenya sama tapi untuk isi metodenya tuh beda-beda ya. Nah, untuk memahami konsep polymorphism ini saya akan antar kalian ke suatu contoh. Di sini contohnya adalah tentang rumus bangun datar ya. Ya, katakanlah di sini bangun datar, kelas bangun datar. Dari kelas bangun datar dia memiliki turunannya atau subkelasnya yaitu persegi, lingkaran, dan segitiga. Oh ya, ini untuk segitiganya saya ganti dulu aja. Segitiga sama sisi. Contohnya aja ya. Jadi misal bangun datar, di situ subkelasnya persegi, lingkaran, dan segitiga sama sisi. Ya kan? Contoh. Nah, kemudian dari situ mereka memiliki metode yang sama semuanya. Jadi setiap kelas itu memiliki metode yang sama. Ya, baik itu luas keliling, persegi, luas keliling lingkaran, dan luas keliling segitiga sama sisi. Mereka memiliki metode yang sama, luas dan keliling. Dan di situ ada tambahan juga untuk tambahannya untuk persegi itu sisi, sedangkan lingkaran itu adalah fieldnya jari-jari, dan untuk segitiga sama sisi adalah alas dan tinggi. Sehingga di sini bisa kita peroleh bahwa untuk yang konsep polymorphism metodenya sama tapi isinya beda. Nah, kalau kita melihat dari yang pertama persegi, untuk luas persegi sendiri itu rumusnya tentunya akan berbeda dengan rumus luas lingkaran. Beda juga dengan rumus luas segitiga sama sisi. Persegi untuk menghitung luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian untuk kelilingnya, keliling persegi juga beda dengan keliling lingkaran maupun keliling segitiga sama sisi. Untuk yang keliling persegi, rumusnya adalah 4 kali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sedangkan untuk yang lingkaran, luasnya adalah pi r kuadrat. Adapun untuk kelilingnya adalah 2 pi r, sedangkan segitiga sama sisi luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, dan kelilingnya adalah jumlahkan aja ya, dari alas tambah alas tambah alas. Karena sama sisi jadi kedua sisi miringnya sama dengan alasnya ya. Jadi alas tambah alas kayak gitu ya. Dari sini bisa kalian simpulkan ya bahwa suatu kelas bisa memiliki metode yang sama ya, tapi ya ini meskipun misalkan beda kelas ya, atau dalam satu kelas jadi metodenya itu sama tapi isinya berbeda, itulah polymorphism. Semoga bisa dipahami. Kemudian
Di sini lanjutannya bahwa dari contoh tadi yang bangun datar, persegi, lingkaran maupun segitiga sama sisi, agar nantinya isi metode dari suatu kelas berbeda isi dengan yang telah dibuat pada kelas parent, maka kita perlu menimpa metode yang diturunkan oleh kelas parentnya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan keyword virtual dan override. Jadi biar nanti tuh isinya tuh berbeda loh. Ya, jadi maksudnya biar nanti metodenya sama tapi isinya tuh beda, karena kalau misalkan kita biarkan saja begitu tanpa memperhatikan tata caranya, aturannya, penulisannya, ya nanti otomatis akan ngikut di yang induknya kayak gitu. Nah, biar nanti itu berbeda, di sini di pemrograman sistem di polymorphismnya, di situ kita gunakan keyword virtual and override. Jadi di keyword virtual ini menandakan bahwa sebuah metode boleh ditimpa oleh kelas turnanya. Sedangkan untuk yang override ini dipakai untuk menandakan bahwa isi metode tersebut menimpa isi metode parentnya. Ya, mungkin nanti akan bisa kalian pahami lebih lanjut di contohnya ya, di pemrogramannya. Oke, itu kemudian yang terakhir ini konstruktor mungkin udah pernah kalian coba buat ya di pertemuan sebelumnya sudah sedikit kita singgung mengenai konstruktor. Nah, di sini konstruktor itu sebenarnya juga metode, tapi dia khusus yang nantinya bisa dibangun sekali, yaitu saat objek dibuat. Ya. Nah, untuk yang konstruktor itu ada dua jenis. Sebenarnya ada lagi ya, tapi di sini saya ambil dua contohnya, yaitu yang default dan dengan parameter. Kalau default ini konstruktor yang otomatis dibuat oleh sistem ketika kita buat objek. Nah, untuk yang default ini dia nggak punya parameter, ya, nggak memiliki parameter. Jadi kalau yang default ini meskipun kita nggak bikin konstruktornya, sistem itu akan otomatis membuatkannya untuk kita. Nah, kelemahannya untuk yang default, konstruktor default itu setiap instance kelas akan diinisialisasi ke nilai yang sama dan tidak mungkin untuk menginisialisasi setiap instance kelas dengan nilai yang berbeda. Jadi nanti nilainya itu akan menginisialisasi dari kelas dari ya, jadi nanti nilainya itu akan sama semuanya. Ya, kalau misalkan di sini menggunakan yang konstruktor default. Sehingga untuk bisa menghindari hal tersebut ya kita bisa di sini menggunakan parameter. Nah, kalau yang parameter ini keuntungannya konstruktor kita dapat menginisialisasi setiap instance kelas dengan nilai yang berbeda. Jadi kalau yang pakai default nanti otomatisnya kalau misalnya kita nggak menginisialisasi ya, karena tadi kan kebanyakannya adalah bahwa setiap instance kelas akan diinginkan nilai yang sama ya, dan tidak mungkin untuk menginisialisasi setiap instance kelas dengan nilai yang berbeda, jadi nilainya 0. Kalau yang pakai parameter, nah kita bisa nantinya menginisialisasi setiap instance kelas dengan nilai yang berbeda-beda ya. Itu aja sih ya untuk yang konstruktor. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, untuk yang pertama itu yang default, yang kedua itu konstruktor dengan parameter. Jadi kalau yang pakai default, misalkan di situ kita memang untuk secara defaultnya sebenarnya nilainya adalah 0. Nah, kita bisa juga memberikan nilai 100 maupun 175. Tapi nanti ketika kita akan membuat suatu objek ya, untuk yang default, misalnya kita punya objek terus kita isi dengan nilai berbeda. Ini misalkan isi dengan 80 dan 90, misal A80 B90, itu nanti yang akan ditampilkan itu bukan 80 atau 90-nya, tapi 100 dan 175. Nah, itu yang default. Jadi pakai yang defaultnya, namanya juga default. Kemudian yang dengan parameter, nah untuk yang dan parameter di sini bahwa
public integer a, B, public para konstruktor. Jadi nama konstruktor sama dengan nama kelasnya. Nah, di sini yang dimaksud parameter yang int i, public para konstruktor dalam kurung ya. Nah, int x, int y ini parameternya. Nah, a sama dengan x, kemudian b ini y. B untuk nilai y. B ini y ya, dari y. Nah, ini dengan yang parameter kita bisa nantinya memberikan nilai yang berbeda-beda untuk pemanggilan nilainya. Ya. Itu untuk contoh simpelnya saja. Nah, ini untuk referensinya. Baik, silakan. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan. Apabila masih bingung, mungkin masih bingung ya. Dan apabila ada jika ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan langsung melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.